Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat sehingga di pagi hari ini kita bisa menyelesaikan PJJ kita. Baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum dimulai pelajaran, Ibu akan sampaikan KKM minimal yang harus kalian dapatkan di rapot untuk semester 1 ini adalah 72, sedangkan KKM indikatornya adalah untuk PJJ hari ini yaitu 73. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini adalah tentunya lanjutan materi sebelumnya, yaitu tentang momen inersia partikel. Nah, sekarang masih lanjutannya itu masih tentang momen inersia, tetapi judulnya adalah momen inersia benda tegar. Ya, jadi tujuan kita kali ini adalah di dalam momen inersia benda tegar, kita akan menentukan besarnya energi kinetik rotasi, yaitu pada benda yang bergerak menggelinding. Momen inersia benda tegar. Ya, sebelumnya kita sudah menentukan besarnya momen inersia partikel. Jadi, bentuknya ada tetapi dianggap ukurannya sangat kecil. Makanya disebut momen inersia partikel. Ya, jadi untuk menentukan rumus momen inersia partikel adalah I sama dengan mr pangkat 2. Ya, tetapi ini adalah momen inersia benda tegar, ya. Benda tegar itu adalah benda yang bila dikenakan gaya tidak mengalami perubahan bentuk, ya. Banyak sekali ya di sekeliling kita benda tegar. Nah, dalam hal ini kita batasi benda tegar yang akan kita pelajari momen inersianya adalah khusus benda yang ukurannya teratur, ya. Ada beberapa macam, ada di buku, ya silakan dicari di buku pelajaran fisika. Itu rumus-rumus momen inersia untuk beberapa benda tegar, diantaranya adalah, ya misal ini sebuah batang, ya. Ada sebuah batang, ini bentuknya teratur, ya, ada panjang, ada lebar, ya. Kemudian juga ada silinder, ya, anggap aja ini silinder, ya, ini silindernya berlubang, jadi silinder dianggap silinder berongga, gitu ya. Kemudian juga silinder pejal, ya, ini dianggap sebagai silinder pejal karena memang padat, ya, ini dianggap adalah silinder pejal, ya. Kemudian juga ada bola, ya. Nah, bola ini kalau misalnya Ibu pegang ini enteng sekali, jadi dia dianggap sebagai bola berongga, ya. Jadi kalau bola pejal itu seperti apa, ya, misalnya seperti kelereng, ya. Kemudian ini, ya, ini adalah koin tipis tapi padat, gitu ya, jadi nggak berlubang. Nah, ini dianggap sebagai cincin tipis, ya, cincin tipis tetapi pejal, begitu ya. Nah, sedangkan yang cincin berongga adalah seperti cincin yang Ibu pakai ini, ya. Nah, benda-benda tegar barusan yang Ibu tunjukkan itu adalah benda tegar yang bentuknya teratur. Nah, itu masing-masing memiliki besarnya momen inersia, ya, yang rumusnya berbeda-beda, begitu ya. Ya, langsung kita ke papan tulis. Ya. Materi ini sebenarnya udah Ibu share di Google Classroom. Kalian tinggal baca, jangan lupa pindahkan ke dalam buku catatan, ya. Ini Ibu menuliskan secara singkat saja, ya. Momen inersia benda tegar, gerak benda menggelinding, di mana di bawahnya sudah Ibu tuliskan berbagai macam rumus, ya, yaitu rumus EK. EK itu adalah energi kinetik, ya, energi kinetik rotasi, energi kinetik translasi, energi kinetik total, dan hukum kekekalan energi mekanik, ya. Nah, perlu kalian
pahami bahwa gerak benda menggelinding, misalnya bola, ya, bola yang misalnya tadinya diam, kemudian kalian tendang, otomatis bola tersebut akan bergerak, ya. Karena dia bergerak, makanya dia memiliki energi yang disebut sebagai energi kinetik. Nah, ketika benda bergerak menggelinding atau bola bergerak menggelinding, ada dua gerak yang dihasilkan, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Ya, jadi bola yang bergerak menggelinding menghasilkan gerak translasi dan rotasi. Energi yang dihasilkan pun akan menghasilkan energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi, ya. Ini masing-masing persamaannya. Eka rotasi setengah I omega kuadrat, eka translasi setengah MP kuadrat, ya. Nah, maksudnya gimana sih eka rotasi, eka translasi? Kalau misalnya bola itu dalam keadaan diam, kemudian kalian tendang, ya, bola itu akan bergeser kan ya? Bola itu akan bergeser, akan menghasilkan jarak. Nah, otomatis dia akan memiliki kecepatan, lalu dihasilkanlah energi kinetik, ya, energi kinetik translasi. Nah, kemudian ketika bola tersebut sedang bergerak, ya, dia tidak hanya bergeser tetapi bola tersebut juga ikut berputar, ya. Makanya energi kinetiknya juga dihasilkan, yaitu energi kinetik rotasi, ya. Jadi untuk benda yang bergerak menggelinding akan menghasilkan energi kinetik dua, yaitu energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi. Ya, langsung saja Ibu kasih contoh. Ya. Sebuah benda bergerak menggelinding dengan jari-jari 10 cm, ya. Kemudian massa daripada benda ini adalah 10 kilo. W atau omega inilah 10 radian per second. Nah, bendanya ini namanya silinder pejal. Ya, ingat ya. Jadi silinder pejal. Ya, nanti akan Ibu tuliskan silinder pejal, momen inersianya rumusnya apa, ya. Jadi benda tegar yang tadi Ibu contohkan, benda-bendanya ada batang, ada cincin, ada silinder, ada bola, ya. Nah, dari pernyataan ini kita bisa menentukan beberapa besaran. Ya, perhatikan sini. Yang pertama adalah momen inersia silinder pejal, ya. Nah, momen inersia silinder pejal ini dia punya rumus sendiri, ya. I sama dengan setengah mr pangkat 2. Ya, Ibu masukkan nilainya semuanya setengah massanya 10, lalu R-nya 0,1, yang ngerubah dari 10 cm menjadi meter, ya, 0,1. Dikuadratin hasilnya ini dikali ini, maka ini hasilnya. Ini adalah momen inersia silinder pejal, ya. Lalu yang kedua, energi kinetik rotasi. Ya, karena dia bergerak menggelinding, maka dia akan menghasilkan energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi. Kita pakai satu-satu rumusnya. Energi kinetik rotasi I setengah I omega pangkat 2, ya. Ini angkanya sudah ada semua. I dapat dari yang atas, ya. Omega, ya, dapat dari soalnya. Ini soalnya, ya. Ya, dihasilkan 2,5 Joule. Kemudian energi kinetik translasi. Ya, dia rumusnya setengah MP pangkat 2. Ya, energi kinetik translasi setengah MP kuadrat, ya. Nah, berhubung P-nya kecepatannya tidak ada, kita rubah rumus kecepatan adalah dengan rumus kecil, yaitu omega dikali R, ya. Ini persamaan rumus-rumus kecil dari kelas 10 pun kalian harusnya sudah tahu, ya. Omega kali R, ya. Omeganya 10, R-nya 0,1, ya, dikalikan, dikuadratin, dikali 10, dikali 1, dibagi 2 sama dengan 5, ya. Nah, gabungan dari energi kinetik rotasi dengan energi kinetik translasi menghasilkan energi kinetik total, ya. Energi kinetik total sama dengan, ya, Eka trans ditambah Eka rot, yaitu 2,5 ditambah 5 sama dengan 7,5 Joule.
Baik ya, anak-anak, kita lanjutkan sekarang nomor 2 berarti ya contoh soalnya. Kita anggap sekarang bendanya bukan di bidang datar lagi, sekarang bendanya ada di bidang miring ya. Anggap saja ini adalah bola pejal yang akan dilepaskan dari sebuah ketinggian ya. Ini bola ya, posisinya di atas. Kalau misalnya ini bola ya tidak dipegang, maka sudah akan dipastikan dia akan turun ya, akan bergerak ke bawah. Tanpa didorong pun dia akan tetap bergerak ke bawah ya. Nah, ketika dia misalkan didorong, itu maksudnya adalah diberi kecepatan. Ya, jadi benda yang posisinya di atas ini tanpa diberikan kecepatan pun dia akan bergerak ke bawah. Ya, ya, oke. Kita akan tentukan besaran-besaran yang berhubungan dengan benda yang bergerak menggelinding di atas bidang miring. Gitu ya. Nah, bendanya namanya bola pejal, kemudian massa bendanya 10 kilo, lalu ketinggian bidang miringnya adalah 28 meter, lalu bola pejalnya memiliki jari-jari 1 meter. Ya. Nah, di sini ditanyakan tentukan kecepatan, ya, kecepatan daripada bola pejal, ya. Nah, dengan kondisi dua keadaan ini ada di posisi atas dan ditanyakan sampai di sini berapa kecepatannya. Berarti ada dua keadaan atau dua kondisi. Maka di sini akan berlakulah hukum yang disebut sebagai hukum kekekalan energi mekanik ya, yaitu kalian dengan menggunakan persamaan energi potensial ditambah energi kinetik sama dengan energi potensial ditambahkan dengan energi kinetik. Ini awal, ini akhir. Ini kedudukan yang pertama, ini kedudukan yang terakhir, gitu ya. Jadi ketika bola masih ada di sini, oh berarti ini energi potensial awal, energi kinetik awal. Ingat, energi kinetiknya ada dua karena dia bergerak menggelinding, yaitu energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi. Ketika bola sampai di bawah, maka dia juga sama, ya, punya ini, ya, energi potensial dan energi kinetik. Cuman keadaannya dirubah, indeksnya menjadi 2. Jadi energi kinetiknya sama, punya 2, yaitu energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Ya, kalau misalnya ini benda ya tanpa didorong pun dia akan bergerak ke bawah. Tetapi kalau misalnya ini bendanya diawali dari sini ya supaya bergerak ke atas, maka otomatis dia harus didorong, begitu kan ya. Artinya otomatis dia harus dikasih kecepatan awalnya. Ya, jadi bisa dibedakan benda yang posisinya di atas mau dilepas dengan benda yang posisinya di bawah mau didorong ke atas ya. Kalau benda yang posisinya seperti ini, maka dia ya, tidak dikasih kecepatan, dengan kata lain dia tidak memiliki kecepatan ya. Kalau dia nggak memiliki kecepatan berarti energi kinetiknya akan sama dengan 0, baik itu energi kinetik translasi maupun energi kinetik rotasi ya. Nah, ini Ibu udah tuliskan nih ya, di posisi ini bola punya energi potensial nggak? Punya. Dari mana? Energi potensial itu akan ada bila benda berada pada suatu ketinggian ya. Karena apa? Karena energi potensial itu punya rumus M kali G kali H ya. Massa bendanya ada, percepatan gravitasi ada, H-nya udah jelas ada. Ya, mana H-nya? Nih, ya, H-nya 28. Jadi bolanya ada di ketinggian 28. Otomatis ini Ibu tulis EP-nya ada. Artinya kalau ada enggak, dia tidak sama dengan 0, ya. Energi kinetiknya ada enggak? Enggak ada karena dia diam di sini. Ya, enggak didorong, enggak diapa-apain. Begitu ya. Makanya EK-nya sama dengan 0, ya, baik translasi ataupun rotasi. Kemudian dia bergerak menggelinding sampailah ke bawah. Ya. Kita tentukan EP-nya berapa, EK-nya berapa. Ya, energi potensial di sini berapa? Benda bola nempel ke lantai. Otomatis nggak punya H gitu kan ya. Dengan kata lain H2-nya itu sama dengan 0. Kalau hanya 0 berarti
dikalikan dengan massa dan percepatan gravitasi akan tetap 0. Makanya di sini Ibu tulis EP sama dengan 0. Lalu EK, ya, karena dia di sini bergerak, ya, berarti akan ada nilai kecepatan, ya. Kalau kecepatan ada, otomatis energi kinetiknya juga akan ada nilainya, ya. Nah, dari pernyataan ini yang kita tulis, yang ini, ya, kita masukkan ke rumus hukum kekalan energi mekaniknya, ya. Nih, Ibu tulis lagi. EP1 plus EK translasi plus EK rotasi. Ini keadaan awalnya, ya, bola masih ada di atas. Sama dengan EP2 plus EK trans plus EK rotasi. Posisi yang kedua, bola sudah sampai ke lantai, ya. Ya, sedikit-sedikit dipahami. Ya, energi potensial punya rumus MGH. EK tran setengah MP kuadrat, EK rot setengah I omega kuadrat. Ya. Ya, lalu yang ke sini, ya, sama. Ya, cuma indeksnya diganti dengan angka 2 untuk membedakan posisi di atas bidang miring dengan setelah sampai ke bawah bolanya, ya. Lalu Ibu masukkan angkanya, massanya 10, G-nya 10, ya, ketetapan G-nya, ya. Lalu H-nya 28. Ini kenapa 0? Karena posisi di atas bola tidak dikasih kecepatan 0. Lalu di sini juga, ya, akan sama dengan 0, gitu, ya. Nah, sama dengan MGH2, bola udah nyampe bawah, punya tinggi enggak? Enggak. Sama dengan 0, otomatis dia akan menghasilkan 0. Ya. Nah, rumusnya ditulis lagi. Ya, langsung ke bawah. Ibu kalikan 28 kali 10 kali 10 2800. Ya, ini penjumlahan 0 semua, ya, sehingga yang tersisa adalah rumus yang ini. Ya, rumus yang ini, ya, Ibu tulis lagi. Setengah MP 2 kuadrat ditambah setengah. Nah, ini 2/5 MR pangkat 2 dari mana? Yaitu dari rumus momen inersia bola pejal. Yang menggelindingnya kan bola, ya. Jadi rumus momen inersianya adalah 2/5 MR pangkat 2. Silakan dicari di literasi atau di buku paket, begitu, ya. Ya. Kemudian apa di sana? Omega. Ya, ini kan tadi I, ya. I-nya diganti 2/5 MR pangkat 2. Habis I apa? Omega. Ya, omega 2 kuadrat. Omega rumusnya ini. Ya, pi per 2 dikuadratin, ya. Nah, kemudian Ibu sederhanakan setengah MP2 kuadrat ditambah ini jadi 1/5. Ya, dari mana? 1/5 itu perkalian antara 1 dengan 2. 2, ya. 2 dengan 5, 10, atau ini aja coret. Ya, ini kamu coret 2 dengan 2, begitu, ya. Artinya tinggal 1 dibagi 5 ini. Nah, kemudian MR pangkat 2 dikali pi 2 per R dalam kurung dikuadratin. Nah, ini secara ini R pangkat 2, ya, R pangkat 2 adalah jadi R kuadrat. Di bawah ada R kuadrat, di atas ada R kuadrat. Ya, berarti ini kita bisa coret. Seret, ini juga coret. Gitu, ya. Sehingga sekarang persamaannya adalah tinggal M, ya, tinggal M sama pi 2 dikuadratkan. Makanya jadi seperti ini. Ya. Nah, akhirnya yang ini indeksnya sama ini dengan ini. Ya, MP2 kuadrat. Cuman bedanya ini setengah, ini 1/5, ya. Ya, kita lanjut ke sana. Ya. 2800 sama dengan 7/10 MP2 kuadrat. Dari mana itu 7/10? Yang tadi. Ya. 1/2 ditambah 1/5 pembilang sama penyebut tuh. Ya, 2 kali 5 10. Begitu, ya, disamakan begini modelnya nih. 1/2 ditambah 1/5 disamain, ya. Ini jadi 10. 10 bagi 2 5, ya, ditambah 10 bagi 5 2, dihasilkan 7/10, begitu, ya. Makanya Ibu tulis 7/10. Ya, MP2 kuadratnya tulis lagi, ya.
Lalu dimasukkan M-nya, nilainya 10 ya. Terus habis ini nih kita bisa coret nih 10 per 10 sehingga dihasilkan 2800 sama dengan 7 pi 2 kuadrat ya. Pi 2 kuadrat sama dengan 2800 dibagi 7 sama dengan 400 ya. Ya. Nah, berhubung ini masih dalam angka yang satuannya adalah M per S ya, yang masih dalam kecepatannya dikuadratin, maka yang kita mau cari adalah kecepatannya saja atau pi 2 gitu ya, bola sampai di bawah. Maka untuk menghilangkan kuadrat ya, untuk menghilangkan kuadrat ini rumus bilangan yang di sebelah kanan kita akarkan ya, akar 400 maka kuadratnya hilang ya, akar 400 sama dengan 20 M per S ya. Sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu mengenai energi kinetik rotasi, baik benda menggelinding di atas bidang datar maupun benda menggelinding pada bidang miring ya. Kalau belum paham silakan diulang-ulangi, kalau ada pertanyaan silakan lewat WhatsApp grup saja ya. Selamat mengerjakan tugas di Google Classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.